Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair ya talibat. Kaifa halukunna jami'an ya banati. Naam. La'allakunna fi khair wal afiyah wa fil hamasah al jadidah. Naam. Wa nujaddid an-niyah daiman liyaj'alallah hadhihi al-ulum nafi'ah lana fid dunya wal akhirah insyaallah. فيا بناتي الصالحات الآن سنستمر درسنا في مادة العقيدة. نعم، وصلنا إلى الصفحة 45. افتحنا الصفحة 45 في الكتاب في قوله صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قوله صراط هنا بدل من الصراط الأول أي طريق المنعم عليهم. قال تعالى في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وهؤلاء هم المذكورون في قوله سبحانه وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والنعمة يا بنات بكسر النون الإحسان وبالضم المسر وبالفتح المطعة من العيش واللين. طيب. Sirat di sini yaitu yang sudah kita jelaskan di depan ya, yaitu jalan yang benar ya, yang sudah dilalui oleh para sahabat dan juga Rasulullah SAW. Dan tidak semua orang mendapatkan atau berjalan di sirat al-mustaqim ini. Siapa yang dapat menjalani ataupun melewati hal ini, maka dia termasuk orang-orang yang diberikan kenikmatan yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an ya. Wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin ya. Jadi maksud dari kita berada di jalan yang lurus ini adalah ketika kita bertaat atau taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini adalah orang-orang yang derajatnya disamakan dengan para nabi dan para siddiqin wasyuhada'i wassalihin. Jadi alhamdulillah kita ya banat berada di jalan ini insyaallah taala ya, berada di jalan yang selalu mengedepankan Al-Qur'an dan As-Sunnah, bukan nafsu belaka ya. Kita harus bersyukur itu. Dan yang selanjutnya ya, kalian harus fokus ya sama ustazah at-tarkiz ya banat ya, karena ini merupakan pelajaran bagaimana kalian dapat sukses di dunia dan akhirat. Ketika kalian tidak paham ataupun tidak belajar pelajaran akidah ya, bagaimana kalian akan tahu bahwa tugas-tugas para hamba adalah dengan mengenal Rabb-nya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan mengetahui hak-hak Allah daripada kita semua ya. Nah, lanjut qauluhu an'amallahu alaihim ay an'ama alaihim al-in'am al-mutlaq at-tam wa hiya an-ni'mah al-muttasilah bi sa'adatil abad wa hiya ni'matul Islam was sunnah wa hiya allati amarana Allah an nas'alahu an yahdina sirat ahlihi ay ahliha wa min khassihim biha wa ja'alahum ahlal rafiqil a'la kama qala ta'ala wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin al-ayah. Fa haula'i al-asnaf al-arba'ah hum ahli hadhihi an-ni'mah al-mutlaqah wa ashabiha hum al-ma'niyun biqawlihi al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Fa adhafa ilayhim ad-din idh hum al-mukhtassuna bihadha ad-din al-qayyim
دون سائر الأمم وأما مطلق النعمة فعلى المؤمن والكافر وكل الخلق في نعمته فالنعمة المطلقة لأهل الإيمان ومطلق النعمة يكون للمؤمن والكافر انتهى. طيب أنعم الله عليهم يعني أنعم عليهم الإنعام المطلق التام وهي النعمة المتصلة بسعادة الأبد. Nah, ya banat, ayo nikmah di sini. Nikmat apa di sini yang kita Ketika kita berada di jalan yang lurus, Allah akan memberikan kenikmatan ya kepada kita. Kita sudah ketahui itu. Dan dalilnya ada di dalam Al-Quran. An'amallahu alaihim. Nah, nikmat apa ya Ustazah? Di sini adalah nikmat yang akan menimbulkan atau membuat kita bahagia al-abad selamanya, baik itu di dunia dan akhirat. Apa yaitu nikmatul Islami was sunnah. Ya, setelah kita berada di dalam agama yang diridhoi Allah yaitu al-Islam, yang merupakan nikmat yang sangat besar bagi kita semua, yaitu nikmat sunnah. Kita mengetahui sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah sebuah kenikmatan yang tidak semua orang mendapatkannya ya banat ya. Banyak di luar sana mengaku Islam namun tidak sholat, mengaku Islam tapi tidak menjalankan apa yang dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman mengetahui tapi tidak mau melaksanakan. Ya, kita alhamdulillah berada di nikmat ini, nikmat yang sangat mulia dan sangat besar yang diberikan kepada hamba-hamba yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wahya allati amarna Allah an nas'alahu an yahdina siratu ahliha wa min khassihim biha wa ja'alahum ahla rafiqil a'la. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita ya selalu meminta untuk diberikan jalan yang lurus ini di dalam sholat 5 kali sehari ataupun lebih ya. Ketika kita sholat sunnah misalkan, kita selalu minta ihdinas siratal mustaqim, selalu minta hidayah, yaitu jalan yang lurus. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan orang itu berada di Rafiqil A'la, yaitu bersama para nabi dan rasul ya. Nah, yaitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau meninggal, yang diminta Rafiqul A'la, yaitu tempat yang dimana itu lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin. Nah, siapa ya yang taat kepada Allah dan Rasulnya di sini, Allah akan memberikan dia kenikmatan seperti kenikmatan yang diberikan kepada para nabi. Fahaula'il asnaf al-arba'ahum ahli hadhihi ni'mah al-mutlaqah wa ashabiha hum al-ma'niyun biqawli al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Ya, di sini disebutkan 4 asnaf, itu apa? Al-asnaf al-arba'ah yang sudah diberikan oleh Allah kenikmatan yang luar biasa. Ya, dengan perjuangan beliau-beliau itu di dunia, ya, mengikuti perang, ya, mentaati Allah dan Rasulnya, tidak takut mati dalam perang, dan lain sebagainya. Bahkan mereka ingin mati, ya, ingin mati karena ingin menikmati nikmatnya surga. Siapa mereka ya banat? An-nabiyyin was-sholihin wasyuhada, ya, itu orang-orang yang disebutkan 4 golongan tadi yang termasuk mereka yang diberikan kenikmatan ini, yaitu jalan yang lurus ya oleh Allah Subhanahu wa taala di sini. Nah, wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin. Nah, para nabi, was-siddiqin, para orang-orang yang dipercaya dan orang-orang yang jujur, wasyuhada, dan orang-orang yang berguguran di medan perang, yang meniatkan hanya kepada Allah dan Rasulnya, wassalihin, dan juga orang-orang yang soleh ya. Nah, di sini fa'adhafa ilaihim ad-din idhum mukhtasuna bihadha ad-din al-qayyim duna sairil umam. Nah, di sini agama yang dimuliakan atau diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam ya. Jadi
Tidak semua bisa masuki agama ini dan mendapatkan nikmat yang luar biasa ini ya banat ya. Wa adhafa mutlaqun ni'mah fa'alal mu'min wal kafir fa kullu al khalq fi ni'matihi kan ni'mah al mutlaqah li ahli al iman wa mutlaqun ni'mah yakunu lil mu'min wal kafir. Nah, di sini nikmat ya, nikmat secara umum ya, itu oleh Allah diberikan kepada orang-orang mukmin dan juga orang-orang kafir. Sedangkan nikmat yang sudah dikhususkan ataupun nikmat yang luar biasa itu hanya untuk orang-orang mukmin dan tidak didapatkan oleh orang-orang kafir ya. Wa fi qawlihi siratal ladzina an'amta 'alaihim tanbih 'ala ar-rafiq fi hada at-tariq wa annahum ماذا؟ هم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ليزولوا عن سالك هذا الطريق وهشة التفرد عن أهل زمنه وبني جنسه إذا استشعر أن رفيقه في هذا الصراط هم الأنبياء والشهداء والصالحون. Ya, di sini diingatkan bahwa siratal ladzina an'ama Allah 'alaihim, yaitu orang-orang mada 'ala rafiq fi hadzal tariq wa annahum humul ladzina an'ama 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin yazul an salik hadzal tariq wa hasyawit tafarruq. Ya, jadi jalan ini adalah jalan yang dilalui oleh para nabi, oleh para orang-orang yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang mengikuti perang fisabilillah dan juga orang-orang yang soleh. Nah, qala ba'du salafuna la tastauhish minal haqqi liqillatis salikin. Nah, wala tagtar bil batil likasratil halikin. Jadi jangan kalian merasa ragu ya. Jangan merasa ragu ketika kalian dalam kebenaran meskipun orang yang ada di dalam kebenaran itu sedikit. Jadi misalkan ada dua jalan. Nah, jalan yang ke kanan itu orang-orang yang benar. Namun yang ke sana yang menuju ke jalan yang benar ini sedikit. Nah, kalian tidak perlu ragu ya. Tidak perlu ragu untuk mengikuti orang-orang yang sedikit ini padahal mereka di dalam kebaikan. Namun yang ke kiri ini wala tagtar bil batil likasratil halikin, dan kalian jangan tertipu ya dengan jalan yang ke kiri ini. Meskipun orang-orang yang ke sana itu banyak, bahkan lebih banyak dari orang-orang yang menuju dalam kebaikan. Karena memang di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang mentaati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat juga itu orang-orang yang sedikit, ya, orang-orang yang lebih sedikit dari orang-orang yang meninggalkan sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalian tidak perlu ragu untuk mengikuti orang-orang yang sedikit, tapi mereka benar, dan jangan tertipu dengan jalan yang dilalui oleh orang banyak namun mereka salah. Seperti itu ya Banat. Jadi jangan takut misalkan. Contoh misalkan di kampung kalian atau di kota-kota yang kalian tinggali. Ustazah, di sini orang yang bercadar itu sedikit Ustazah. Jadi saya merasa saya dikucilkan. Saya merasa intinya saya ragu seperti itu. Karena orang-orang mereka pada tahu Islam tapi mereka tidak melakukan hal ini. Nah, kalian berarti ini masih ragu ya, masih ragu dan selalu tertipu dengan tipu daya orang banyak. Padahal mereka tidak di jalan yang benar. Maksudnya mereka tidak mau mengikuti sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah ya, meskipun sunnah, namun ketika wajah perempuan itu termasuk fitnah, dia cantik dan lain sebagainya, hendaknya untuk menutupinya dengan niqab ya. Namun ini sunnah, tidak wajib seperti itu. Intinya contohnya seperti itu, contoh singkatnya ya Banat. Ataupun misalkan contoh yang lain. Ustazah, di rumah saya nih jarang yang sholat Id misalkan. Jarang sekali perempuan-perempuan itu sholat Id ya Ustazah gitu misalkan. Nah, yang mana yang kalian ikuti? Yang enggak ada sholat, maksudnya yang enggak melaksanakan sholat ataupun yang melaksanakan? Ya, kita bisa melihat
Makanya ya banat, kalian dimasukkan oleh orang tua kalian ke sekolah ataupun ke pondok-pondok biar mengajari kalian mana yang benar dan mana yang salah. Ketika kalian menemukan hal yang salah, maka jangan diikuti, dan ketika kalian melihat kebenaran, maka ikuti. Seperti itu. Bersyukurlah kalian memiliki orang tua yang sangat perhatian sama kalian, yang ingin anaknya itu sukses di dunia akhirat dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kita lanjut. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه في مسائل التوحيد وفيه عمق علم السلف وهو عدم الاغترار بالكثر وعدم الزهد في قلة. Nah, di sini kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dikatakan di kitab yang ditulisnya fi masail at-tauhid, mengingatkan bahwa ilmu salaf, manhajis salaf atau ahlu sunnah wal jamaah, itu tidak diperbolehkan ya untuk tertipu, al-ightirar, tertipu bil kathro, merasa tertipu dengan orang-orang yang banyak padahal mereka dalam kesalahan. Dan ada muzuhud di sini tidak menginginkan kebaikan, karena apa? Di jalan yang menuju kebaikan itu sedikit orangnya, seperti itu. Itu tidak boleh dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah ala manhajis salaf. Nah, jadi kita jangan tertipu dengan orang yang mengikuti perbuatan yang itu. Misalkan karena sedikit Ustazah, padahal sebenarnya benar, dan kalian tahu, nauzubillah min zalik, kalian meninggalkan itu. Ya, kalau misalkan kalian yang sudah tahu ya banat, itu benar, meskipun orang-orang tidak melakukannya, maka lakukan. Jangan malu dan jangan takut. Yang penting kalian benar. Nah, namun ketika itu pekerjaan itu salah, meskipun banyak yang ke sana, jangan ikuti. Ya, selalu minta hidayah kepada Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan hidayah dan berada di jalan yang benar. Nah, wasirat taratan yudhafu ila Allah subhanahu wa ta'ala idhum alladhi syara'ahu wa nasabuhu kaqawlihi wa anna hadha sirati mustaqima, wa taratan yudhafu ila al-ibad likaunihim ahlu sulukihi. Nah, di dalam ayat yang berada dalam Al-Quran ya pastinya, wa anna hadza sirati mustaqima, Allah mengidofahkan kepada dirinya sendiri sirati, jalanku yang lurus ya. Karena Allah lah yang memberikan kita syariat dan agama Allah lah yang paling benar. Sirati mustaqima, jadi jalan Allah, seperti itu intinya. Namun di sana juga dijelaskan siratal ladzina an'amallahu alaihim. Nah, sirat siapa tadi katanya? Sirat Allah kan? Tapi ada di ayat yang lain siratal ladzi. Nah, di lanjutan ayatnya ya, siratal ladzina an'amallahu alaihim, sirat ya sirat para orang-orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah. Nah, kadang-kadang Allah idofahkan kepada dirinya dan juga kepada orang yang melewati jalan itu sendiri, seperti itu. Qala Ibnu Qayyim fil Kafiyah Asy-Syafiyah, falil wahid kun wahidan fi wahid a'na sabilil haqq wal iman. Jadi falil wahid ya, untuk siapa saja ya hambanya, kun wahidan, jadilah orang yang intinya optimis fi wahid, meskipun dia sendiri, seperti itu. Jadilah kamu sendiri meskipun kamu tidak ada teman. Ya, intinya maksudnya di sini sabilul haqqi wal iman. Ketika kalian berada di jalan yang benar, di jalan hak yang benar dan jelas, dan juga di jalan orang-orang yang beriman, meskipun kalian sendiri, maka jadilah kamu sendiri dan istiqomahlah, seperti itu intinya ya. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala fi kitabih Madarij as-Salikin wal huda at-tam yatadamman tauhidul matlub wa tauhidut talab wa tauhidut tariq al-muwasalah wal inqita'i wa takhalluful wusul yaqa' min الشركة في هذه الأمور أو في بعضها. فالشركة في المطلوب تنافي التوحيد والإخلاص، والشركة في الطلب تنافي الصدق والعزيمة، والشركة في الطريق تنافي اتباع الأمر. فالأول يوقع في الشرك والرياء، والثاني يوقع في معصية والبطالة، والثالث يوقع في اتباع البدعة ومفارقة السنة. فتأمل، فتوحيد المطلوب يقسم من الشرك والرياء، وتوحيد الطلب
يعصم من المعصية وتوحيد الطريق يعصم من البدعة والشيطان إنما ينسب فخه بهذه الطرق الثلاثة. Nah, di sini dijelaskan bahwa di kitab Ibnu Qayyim rahimahullah, yaitu Madarijus Salikin, bahwa hidayah yang sempurna yang diberikan Allah kepada hambanya yaitu tauhidil matlub, tauhidit tolab, dan tauhid at-tariq. 3 macam ya. Tauhid apa? Yang pertama tauhid al-matlub, dicatat ya. Tauhid al-matlub, tauhid at-tolab, wa tauhid at-tariq ya. Nah, di sini ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dalam hati kita tauhidil matlub, maka di hati kita itu akan ada tauhid. Tauhid yang disampaikan oleh para rasul dan nabi Allah Subhanahu wa taala, tauhid ya. Wal ikhlas, dan juga keikhlasan di dalam hati untuk menerima tauhid ini, melakukan apa yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang. Wasyirkah fit tolab. Nah, ketika kita misalkan di dalam hati kita diberikan tauhidit tolab, maka kita akan selalu jujur, as-sidqu, dan dipercaya, wal azimah ya. Wal azimah maksudnya selalu berada dalam kebenaran, seperti itu. Nah, dan yang terakhir yaitu tauhidit thoriq. Di sini ketika kita misalkan dalam hati diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala tauhidit thoriq, maka kita semua akan selalu mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, seperti itu ya. Nah, jadi misalkan hilang tiga-tiganya dalam hati, maka kita yang pertama tauhidil matlub, ketika tidak ada pada diri kita akan masuk ke kesyirikan dan juga ke riya. Nah, seperti itu. Dan ketika misalkan tauhidit tolab tidak ada dalam hati kita, maka kita akan berada dalam kemaksiatan dan lain sebagainya yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan yang ketiga, ketika kita jauh dari tauhidit thoriq, maka auzubillah min zalik, kita akan berada di jalan yang bid'ah karena kita meninggalkan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu ya, Banat. Jadi selalu ya kita meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi dari hal-hal yang tidak baik dan selalu berada di jalannya Allah Subhanahu wa taala dan para rasulnya. Nah, qauluhu minan nabiyyin alladzina ikhtassuhum min khalqihi wa syarafuhum birisalati wa nubuwatihi wa qad taqaddama al-kalam anil anbiya. Nah, di sini an-nabi yaitu yang sudah kita jelaskan ya dari pertemuan yang pertama, siapa itu nabi, siapa itu rasul, dan perbedaan antara mereka berdua ya. Nah, di sini adalah termaksud dari ciptaan Allah yaitu manusia ya. Para nabi itu juga manusia, tapi diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengembankan mereka amanah yang paling besar, yaitu ar-risalah ya, ad-da'wah ilallah, wa nubuwah ya. Dan ini sudah kita jelaskan di depan. Wasiddiqin, di sini siapa? Alladzina sadaqu aqwalahum bi af'alihim. Wasiddiq al-mubaligh bisidq kama fil hadits innar rajul la yasduq wa yataharra sidq hatta yuktab indallah siddiqa. Atau al-mubaligh fi tasdiq kama sama Abu Bakar as-Siddiq ya. Dan siapa yang siddiqin di sini? Yaitu orang yang dapat dipercaya dan juga jujur dalam perkataannya ataupun dalam al-af'al, pekerjaan-pekerjaan mereka. Jadi tidak, maksudnya ketika mereka bilang saya mencintai Allah dan Rasulnya, maka dengan cinta yang diucapkan itu mereka aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu meninggalkan yang dilarang dan melakukan yang diperintahkan, seperti itu. Beda halnya dengan orang yang mengatakan saya mencintai Allah dan Rasulnya seperti ini, seperti itu, namun pada hakikatnya dia tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan Allah Subhanahu Wa Taala. Fasiddiq al-mubaligh fi sidq,
Ya, jadi orang yang benar-benar jujur ya di sini, ketika orang ini jujur kepada dirinya sendiri dan kepada orang lain, maka dia akan dituliskan di sisi Allah sebagai siddiqo, orang-orang yang bisa dipercaya dan jujur, seperti itu. Seperti yang dilakopkan di akhir nama Abu Bakar As-Siddiq, yaitu salah satu khulafa'i rasyidin, kekasih Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Qala Ibnu Qayyim, As-Siddiq ablagh min as-saduq was-saduq ablagh min as-sadiq. Fa'a'la maratib as-sidq as-siddiqah wa hiya kamal al-inqiyad li Rasul sallallahu alaihi wasallam ma'a kamal al-ikhlas li Rasul. Jadi siddiqah di sini paling tinggi derajatnya ya dari as-saduq. Dan soduk ini lebih tinggi derajatnya dari as-sadiq. Maka as-siddiq ini yang diberikan kepada Abu Bakar As-Siddiq ya, orang yang dipercaya dan orang yang bisa dipercaya, seperti itu, ketika dia benar-benar al-inqiyad. Al-inqiyad di sini taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dibawa, ma'akamal ikhlas, dan dengan ikhlas, seperti itu ya. Taat dan juga ikhlas. Ada yang taat tidak ikhlas ya, beda lagi. Nah, qauluhu wasyuhada asyahid huwa al-maqtul fi sabilillah. Asyahid di sini orang-orang yang meninggal pada saat di jalan Allah, entah itu perang ya, dulu ya mungkin khusus perang ini ya. Namun sekarang orang yang juga menuntut ilmu dan benar-benar meniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, ini disebutkan juga apa? Asyuhada. Namun di sana ada macam-macam syuhada, nanti sudah jelaskan ya. Nah, di sini khusus untuk orang-orang yang bertempur di medan perang atau fisabilillah ya, yang niatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Qil sumya bidzalik li'anna Allah wa malaikatahu madza syahadu lahu bil jannah aw li'anna malaikah ar-rahmah tashhaduhu ay tahduruhu. Qala al-ulama wasyahid yanqasim ila thalathati aqsam. Jadi asyuhada di sini dikatakan asyuhada. Kenapa? Karena katanya al-malaika ya, malaikat menjadi syahid ataupun menyaksikan mereka ataupun menyaksikan mereka dan juga surga yang akan diberikan oleh mereka. Masya Allah, malaikat yang tinggal di langit ya, mengetahui ataupun melihat bahwa para syuhada ini akan diberikan kepada mereka yaitu surga. Jadi karena inilah maka dinamakan asyuhada. Jadi orang-orang yang malaikat yang melihat mereka dan melihat surga-surga untuk mereka, seperti itu. Dan li'anna malaikar rahmah tashhaduhu. Karena para malaikat yang rahmah, yang memiliki sifat rahmah ini melihat mereka pada saat berperang, seperti itu. Tahduruhu, atau mereka malah ikut berperang dengan mereka. Jadi makanya dikatakan asyuhada. Nah, di sini kata para ulama, syahid itu dibagi menjadi 3 macam ya banat ya. Asyahid yanqasim ila salasati aqsam. Yang pertama, syahidun fid dunya wal akhirah wa huwa al-maqtul fi sabilillah fi harbil kuffar. Jadi orang yang pertama yaitu syahid di dunia dan juga di akhirat. Nah, artinya di dunia ini arkan-arkannya tidak dimandikan ya, karena insya Allah sudah dimandikan dengan dosanya itu sudah hilang seperti itu, karena mereka meninggal di jalan Allah, meninggal pada saat perang, meninggal saat membela nabi mereka atau rasul mereka yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak dimandikan seperti itu. Dan di surga mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Nah, ini khusus untuk orang-orang yang berperang di jalan Allah, fi harbil kuffar, yang melindungi agama dari orang-orang kafir, yang membela agama mereka ya, yang berperang dengan orang-orang kafir. Yang kedua ya banat, syahidun fil akhirah duna ahkamid dunya wa huwa al-ghariq wal hariq wal mat'un wal mabtun wa man qatala duna malihi aw duna nafsihi aw duna hirmatihi. Ya, syahid yang di akhirat, yang akan mendapatkan kenikmatan di akhirat nanti. Namun mereka tidak mendapatkan arkan-arkan yang di dunia. Misalkan tadi tidak dimandikan ya.
mereka tetap harus dimandikan. Seperti mereka siapa? Al-Ghariq, ya, orang yang tenggelam. Wal-Hariq, orang yang terbakar, misalkan kebakaran apa lain sebagainya. Wal-Mat'un, yang ditusuk. Wal-Mabtun, orang yang meninggal karena sakit perut. Maksudnya ya, entar penyakit ataupun sakit perut biasa itu termasuk syuhada. Tapi di sini syahidnya di akhirat, bukan di dunia. Tapi di dunia tetap dimandikan seperti itu ya. Diperlakukan sebagaimana mestinya. Waman qatala duna malihi. Nah, orang yang mati atau dibunuh gara-gara mempertahankan hartanya. Ya, duna malihi. Contohnya orang yang kena begal, gitu ya. Nah, dan duna nafsihi, ya, yang dibunuh gara-gara mempertahankan nyawanya atau nyawa orang lain. Nah, itu. Dan duna hirmatihi, yaitu yang dibunuh karena mempertahankan iffahnya atau kehormatannya, seperti wanita yang dibunuh gara-gara mempertahankan iffahnya untuk tidak diperkosa, seperti itu. Nah, di sini yang ketiga, terakhir, syahidun fid dunya wal dunal akhirah. Jadi syahidnya di dunia saja, ya, tidak dimandikan. Namun mereka di akhirat tidak termasuk orang-orang yang syahid. Nah, misalkan wahwa man ghalla minal ghanimah au qatala mudabbiron. Man ghalla di sini yang mengambil harta ghanimah. Ketika setelah perang kan mereka mendapatkan ghanimah nih. Nah, mereka yang mengambil harta ghanimah atau mencurangi harta ghanimah, ya, jadi belum dibagi tapi mereka mengambil, ini termasuk orang-orang yang syahid di dunia saja, namun di akhirat tidak mendapatkan kenikmatan yang diberikan kepada para asyuhada. Nah, dan juga au qatala mudabbiron. Nah, orang yang lari dari medan perang dan terbunuh. Au qutila mudabbiron. Jadi misalkan ada peperangan ya, pada saat di zaman Rasul ada ya kejadian ini, di dalam perang tapi mereka malah kabur karena takut kepada musuh. Nah, dan mereka terbunuh juga misalkan. Nah, ini termasuk ya syahid, namun syahidnya hanya di dunia, tidak di akhirat. Tidak mendapatkan kenikmatan yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya, banat. Nah, wassalihin, as-salih huwa al-qa'im bihududillah wa huquqi ibadih. Jadi orang-orang yang saleh di sini yang selalu berada melakukan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga melakukan hak-hak yang seharusnya kepada sesamanya. Jadi hablum minallah dan hablum minan nas. Baik baik perlakuannya kepada Allah dan juga para hambanya, seperti itu. Jadi jangan lupa, misalkan yang penting saya selalu sholat, puasa dan lain sebagainya, saya sudah mentaati Allah, namun mereka tidak baik kepada tetangga, ini tidak termasuk orang-orang yang soleh berarti ya. Jadi yang soleh ini yang dapat melakukan kewajiban sebagai hamba Allah dan juga sebagai sesama hambanya, ya, melakukan kebaikan dan tidak mencaci maki ataupun mencela orang lain. Nah, jadi harus sedatar ya, maksudnya harus adil, entah itu hablum minallah dan juga hablum minan nas, seperti itu. Qala Syekh Taqiyuddin fi Kitabil Iman ولفظ الصالح والشهيد يذكر منفردا فيتناول النبيين والصديقين والشهداء. Nah, di sini di kitab Al-Iman ya, di kitab Syekh Taqiyuddin dijelaskan bahwa as-salih wasyahid yudhkar munfaridan. Di ayat kan dijelaskan ya, an-nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Nah, di sini apa katanya? وقدم النبيين على الصديقين لشرفهم ولكون الصديق تابعا للنبي فاستحق اسم الصديق بكمال تصديقه للنبي فهو تابع محض. وقدم الصديقين على الشهداء لفضل الصديقين عليهم وقدم الشهداء على الصالحين لفضلهم عليهم. قال تقي الدين رحمه الله تعالى وأفضل الخلق النبيون ثم الصديقين ثم الشهداء ثم الصالحون وأفضل كل الصنف ماذا أتقاهم. Jadi disebutkan dalam ayat ya, di sana as-siddiqin, apa yang lebih dulu dijelaskan, yang disebutkan an-nabiyyin ya, nabi-nabi, dan as-siddiqin, orang-orang yang dipercaya ataupun jujur, wasyuhada'i wassalihin. Jadi ini disebutkan
intinya apa? Derajat yang paling tinggi yaitu nabi dan lain sebagainya seperti itu. Jadi yang pertama itu nabi yang sangat mulia dan setelahnya orang-orang yang dipercaya atau jujur, dan setelah itu orang-orang yang syuhada yang terbunuh di medan perang, dan juga yang terakhir as-solihin. Namun dari semua ini yang paling mulia lagi adalah orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya, Banat. Semoga pelajaran hari ini dapat kalian pahami dengan baik, karena ini adalah pelajaran tentang agama kalian, bagaimana kewajiban-kewajiban kalian dan apa yang harus kalian lakukan selama di dunia untuk bekal akhirat ya. Kalian harus paham dan mengaplikasikan apa yang kalian pahami di kehidupan kalian sehari-hari. La'allallah yaj'al hadhihi al-ulum nafi'ah lana fid dunya wal akhirah. Naam. Wa yuktab indallah nahnu annana minasyuhada. Sahih, minasyuhada, yang berjuang di jalan Allah untuk menuntut ilmu ya. Barakallahu fina jami'an ya banati. Siapa yang belum paham langsung tanya ke ustazah tunggu. Barakallahu fikunna as-salihat mumtazat insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.